tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Apa ini? Yang ngunekke niku mindah saka tulisan yang ucapan, kuwi jenenge ngunekke. Yen maca mindah saka tulisan yang ucapan disertai dengan pemahaman. Coba kita selama ini kalau ke Al-Quran itu sudah betul-betul bisa mengerti artinya, memahami maksudnya, memahami isi kandungannya, apa belum? Belum. Sampun apa dereng? Niku berarti dereng maca nembe ngunekke. Kita baru pada taraf membunyikan Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, karena kita baru memindah dari tulisan ke ucapan tanpa pemahaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal kita tahu di antara fungsinya Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi utama Al-Quran itu hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia, petunjuk global. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan secara rinci tentang petunjuk tadi. Wal furqan, dan membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Maka kalau hanya membunyikan itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah, entuk ganjaran ning ora entuk pitutuh. Padahal fungsinya Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan rinci dari petunjuk tadi. Wal furqan, pembeda yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Jadi Al-Quran itu fungsi utamanya petunjuk, penjelas, dan pembeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, Al-Quran itu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Jadi Al-Quran itu adalah landasan ideologis, landasan konstitusional, sekaligus landasan operasional. Dalam hidup, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Ngerti ora aja ngomongnya itu. Kalau nyari alamat ya seperti Google Map. Ibarat orang berkendara, Al-Quran itu GPS. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi harus bisa menjadi fungsi. Kalau kita nyari alamat cukup diketik tek, kita akan tepat dan nggak akan tersesat. Itu salah satu fungsinya Al-Quran. Hebatnya lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran yang begitu tebal, 114 surat, 30 juz, bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan, bahkan tanpa satu harokat pun terlewatkan. Ini salah satu mukjizatnya Al-Quran. Sakmono kandele 30 juz, 114 surat, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan
satu huruf pun. Nggak ada di dunia ini kitab atau buku apapun yang bisa dihafal di luar kepala dan tidak ada yang kelewatan satu huruf pun kecuali Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba carikan saya kalau ada kitab atau buku yang tebel yang bisa dihafal tanpa satu huruf pun terlewatkan. Selain Al-Quran gak ada. Maka di mana-mana banyak musabaqah hifdzil Quran, lomba menghafal Al-Quran. Kita nggak pernah dengar ada lomba menghafal kitab Zabur, lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Tripitaka, lomba hafalan kitab Weda. Nggak ada, karena memang nggak bisa dihafal. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang beragama lain, sealim-alimnya pemeluk agama nggak hafal kitab sucinya kecuali Al-Quran. Al-Quran ini anak kecil saja bisa hafal di luar kepala. Itu anak kecil, apalagi yang dewasa malah gak hafal. Wong yang guyu. Yang di belakang saya ini saya doakan mudah-mudahan bisa naik level menjadi hamilul Quran. Bukan hanya hafidul Quran, tapi hamilul Quran. Jadi syaratnya abot loh. Nah, engkau tak terang nombor-nombor lek waktunya cukup. Gak cukup kapan-kapan undangannya. Nah, yang lain setidaknya bisa menjadi qari, pembaca Al-Quran. Jangan cuma pembunyi Al-Quran, minimal jadi pembaca Al-Quran. Karena memang satu sisi Al-Quran itu artinya kan bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun. Sesungguhnya ini Laqur'anun karimun, yakti bacaan kang mulya. Pembaca Al-Quran itu mempunyai posisi yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan dari pembaca Al-Quran sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi ta'ala ahlun fil ardh, faman yarju liqa'a Allahi falyukrim ahlahu. Nah, kan itu wis pokoke mantuk-mantuk aku seneng. Kan ben ketara. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan keluarga dalam artian pertalian darah, tapi keluarga dalam artian majaziah. Keluarga dalam artian diperhatikan, dimuliakan, disayangi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan dirahmati, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, "Hadillahi amrun ya Rasulullah?" Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nah, lillahi amrun fil ardh. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Alladzina yaqra'una al-Qur'an wa wa'ashiyah. Orang-orang yang ahli membaca Al-Quran pagi dan sore, artinya rajin membaca Al-Quran. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran diakui sebagai keluarga Allah. Artinya benar-benar diperhatikan, benar-benar disayang, benar-benar dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian
Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pembaca Al-Quran itu bukan hanya di dunia, ada pembaca Al-Quran tingkat akhirat. Mas, menawa sampeyan benjing sida ten swarga, menawa sida taman titene, di surga itu ada pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Siapa pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat? Adalah malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Sampeyan selama ini dengernya kan malaikat Israfil itu tukang nyebul trompet. Apa wis ana instruksi trompet disebul kiamat. Makanya saya pernah ditanya, jarene Israfil itu tugasnya nyebul trompet. Iya, no. Nah, itu trompetnya disebul kiamat. Iya, terus. Nah, saiki nyapa penggawean Israfil? Nih, tak jawab. Yo ngresiki trompete. Ngresiki trompete. Cek gak tengen. Engko lek gak diresiki trompete tengen pas disebul muni seprapat. Berarti kiamatnya langsung masuk seprapat. Ternyata Israfil itu juga pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Suaranya kuat, banter, makanya dikasih tugas nyebul trompet. Lagi ono info kabare trompetnya wis dimut. Lho iya. Hadise sahih. Trompetnya Israfil wis dimut, kari nunggu instruksi. Yo ndonga ae, muga-muga Israfil gak watuk. Kok pas Israfil terpapar Omikron yo gawat. Entek watuk ngok. Entek Semarang. Bojonegoro aman. Nah, terus di surga besok itu ada agenda istimewa. Setiap hari Jumat seluruh penduduk surga mengadakan perjamuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saben dinten Jumat niku yazurunallah. Penduduk surga itu sowan bareng-bareng menghadap Allah, berhadapan dengan Allah, dan langsung bisa memandang wajah Allah. Dan itu adalah nikmat yang paling agung di surga, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling dahsyat di surga adalah memandang wajah Allah. Itu agendanya setiap hari Jumat. Terus di acara seremonial, pembawa acaranya malaikat Jibril. Modelmu kok kayak gak percaya tak ngomong. Serius. Koriknya Nabi Dawud alaihissalam. Nanti Nabi Dawud di surga itu yang dibaca bukan kitab Zabur. Meskipun Nabi Dawud punya diberi apa? Mukjizat kitab Zabur. Pedomannya Nabi Dawud dan umatnya kitab Zabur. Tapi besok sebagai pembaca di acara Neng Suwargo, sebagai qori, Nabi Dawud yang dibaca adalah Al-Quran. Dan Nabi Dawud itu salah satu mukjizatnya suaranya Nabi Dawud itu Masya Allah merdu luar biasa. Nabi Dawud ini misalnya baca takbir Allahu Akbar dari Semarang sini, itu bisa didengar sampai Bandung, bisa didengar sampai Bojonegoro. Wongnya di Semarang top suaranya Nabi Dawud. Kalau lagi dikerasin, Masya Allah. Nabi Dawud di bawah pohon, di atas petit ada burung. Neng dhuwure wit ngono petit ya ono manuk. Oh Nabi Dawud kepingin manuk kuwi, cukup deh. Ceblok manuk.
selamat wong wedok-wedok kok gak duwe ilmu. Cara wong wedok-wedok duwe ilmu kuwi bahaya. Mlaku papasan karo wong lanang ben coblok kabeh manuk-manuk. Suaranya Nabi Daud itu mukjizat, merdu. Makanya para qori, para vokalis itu kalau pengen suaranya bagus itu biasanya tawasulnya ke Nabi Daud, terus ada doanya, Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyika Daud alaihi salam. Ya Allah, baguskan dan indahkan suaraku sebagaimana engkau telah menjadikan bagus dan indah suara Nabi Daud alaihi salam. Iya, sing wis ana modal suarane enak. Karena suaramu jebrak ngono. Maca donga iku mbok sedina ping 1000 ya panggang jebrak. Nabi Daud kalau membaca Al-Quran, Masya Allah, semua terkesima, semua tercengang, sampai sujudnya malaikat pun jadi terusik ketika mendengar Nabi Daud membaca Al-Quran. Malaikat nembe sujud niku terusik saking nikmate bacaan Al-Quran Nabi Daud alaihi salam. Ketika membaca Al-Quran, apa yang ada di hadapan Nabi Daud meleleh semua. Waktu-waktu mencair kabeh. Aku gak iso. Ini aku iso ya bahaya. Aku maca Quran jamaah meleleh kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Pembaca Al-Quran itu hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Man arada ayyatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran. Jadi maca Quran itu hakikatnya omong-omongan kali Gusti. Wong nang iso omong-omongan kali Allah hebat. Sampeyan lho iso omong-omongan karo wali kota wis gaya. Aku mau nunggu karo wali kota omong-omongan suwe tak jale udut barang ngono. Kuwi padahal nembe iso omong-omongan karo wali kota. Apa meneh iso omong-omongan karo gubernur, malah gaya. Apa meneh iso omong-omongan karo presiden, malah gaya. Lha iki omong-omongan kalih Gusti. Lah wong sing sering omong-omongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan Pak Wali Kota, dia orang dekat Wali Kota, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan presiden, pasti dia orang dekat presiden, dia orang dalam. Maka yang paling sering omong-omongan sama Allah melalui membaca Al-Quran, berarti dia orang dekat Allah, orang dalam. Makanya pantas wong sing ahli maca Quran besok di akhirat nggak usah bingung-bingung nyari surga. Baru yaumul ba'ats, bangkit dari alam barzakh, yaumul ba'ats itu udah dijemput panitia dari surga, dijemput, dituntut tidak nyari surga. Enak. Apa mana kalau sampean gak begitu pengalaman daerah kamu? Ono sing jemput, gak bingung. Halo, masih belum tertarik jadi pembaca Al-Quran? Iya ya, ngekai motivasi nunggu wong sing gak patek cerdas iki. Sampeyan pengen keluarganya bahagia apa mboten? Pengen uripe bahagia apa mboten? Ana jamune. Apa jamune? Sing jelas dudu beras kencur, dudu temulawak. Salah satu jamune ya Al-Qur'an kuwi. Al-Qur'an iso ndadekno bahagia. Iya. Apa hubungannya Al-Quran dengan gadeknya keluarga bahagia? Ngeten Bapak Ibu, pilar utama keluarga itu adalah suami istri. Suami itu uang, istri itu ya uang. Lah uang itu aslinya kuburan. Kita sampai nih yang dindi. Uang itu aslinya kuburan. Jadi sampe oke sing teko iki kuburan kabeh. Lho, yen ora percaya tolong dijawab. Tolong jawab pertanyaan saya. Ibu bapak, panjenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Nate.